Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang ujian online pemetaan kompetensi atau PK online PPKB GPAI atau Guru Pendidikan Agama Islam khusus untuk Kemenak tahun 2023. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh soal-soalnya, alangkah baiknya bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar kami tetap bersemangat untuk memberikan konten-konten video-video yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja kita bahas dari nomor 21, pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Membangkitkan minat siswa. B. Merangsang siswa lebih aktif belajar. C. Memberi kesempatan siswa berkreasi. D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Menantang siswa untuk selalu belajar. Nomor 21 ini terkait tentang pembelajaran kontekstual ya, yang bersifat mendidik. Nah, ini merupakan karakteristik pembelajaran yang disebut apa kira-kira pembelajaran kontekstual yang dianggap atau pembelajaran yang bersifat mendidik itu merupakan karakteristik pembelajaran apa kira-kira A, B, C, D, atau E. Ya, nomor 21 ini karakteristik pembelajaran tersebut ini termasuk yang membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan ya. Jadi nomor 21 di nomor 22, seorang guru menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah titik-titik. A. Memberikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. E. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Jadi nomor 2 ini seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar. Ternyata disebabkan karena cara belajarnya itu yang salah. Nah, kemudian langkah guru itu untuk mengatasi kesulitan belajar itu tersebut bagaimana? Ya, kira-kira bagaimana langkah seorang guru itu untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak didiknya? Kira-kira apa jawabannya? Nomor 22. Ya, nomor 22 ini jawabannya adalah menunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar ya. Jadi nomor 22 B ya, karena dengan cara belajar yang salah itu menyebabkan siswa itu menjadi kesulitan dalam belajar. Nah, maka siswa ini harus diberitahu sebab-sebab dan dampaknya ya atau akibatnya cara belajar salah ini yang akan mempengaruhi prestasi. Maka untuk mengatasi kesulitan belajar ini ya, salah satu di antaranya ini yaitu apa? Menunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah ini terhadap prestasi belajarnya ya. Maka nomor 22 adalah B. Nomor 23, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. C. Ciptakan situasi kompetitif antar siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. B. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan titik-titik A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1, 2 dan 3, D 3 dan 4, E 1 dan 4. Jadi nomor 23 ini adalah mengatasi kesulitan belajar yang memiliki motivasi dan minat
belajar yang rendah. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kesulitan belajar itu? Ya, ini ada 4 poin yang perlu dijawab. Ada 2 yang benar dari pernyataan tersebut untuk mengatasi minat belajar yang rendah ini atau untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Nah, maka cara yang paling tepat adalah apa ini kira-kira? Nomor 23. Ya, nomor 23 ini cara yang tepat adalah yang nomor 1 dan 2 ya. Menghindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa ini, hindari sepenuhnya agar motivasinya tidak turun. Kemudian menciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Nah, ini juga nanti biasanya akan menumbuhkan motivasi dan minat belajar terhadap siswa atau kelas itu. Ya, jadi nomor 23 adalah A. Nomor 24, pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik, B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Nah, ini nomor 24, kegunaan kegiatan refleksi. Nah, refleksi ini sebenarnya untuk apa toh itu? Nah, kira-kira apa kegiatan refleksi ini tujuannya adalah untuk apa? A, B, C, D, atau E? Nah, nomor 24 ini refleksi itu untuk mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Nah, ini biasanya ada di akhir pembelajaran. Nah, itu perlu refleksi agar hal-hal yang belum dipahami peserta didik ini bisa terukur. Nah, maka nomor 24 jawabannya adalah C. Nomor 25, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan yang bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. E. Guru mengadakan pengamatan perilaku siswa saat pembelajaran. Nah, jadi upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa ini untuk merefleksikan pengalaman belajar yang dialami itu yang paling optimal itu dengan cara apa? Nah, kira-kira apa dengan cara apa ya? Ini biasanya bagi seorang guru pasti setiap kali kita lakukan ya refleksi ini ya. Maka bagaimana agar pengalaman belajar itu telah dialami yang paling optimal itu? Kira-kira dengan cara apa? Nomor 25 ini ya, nomor 25 jawabannya adalah guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, ini jadi siswa ini diberi kesempatan untuk menuliskan hal-hal yang dialami atau kesulitan-kesulitan yang dialami ketika belajar. Nah, ini fungsinya untuk merefleksikan pengalaman belajarnya ini selama proses pembelajaran ini mengalami kesulitan atau tidak. Nah, kalau mengalami kesulitan maka bisa direfleksikan dengan menuliskan kesulitan-kesulitan itu selama proses pembelajaran. Maka nomor 25 adalah jawabannya D. Nomor 26, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Upaya untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran itu berlangsung efektif. Nah, maka sebaiknya guru ini perlu mengacu pada apa? Nah, A, B, C, D, atau E? Kira-kira guru harus mengacu pada apa untuk memotivasi belajar siswa ini agar prosesnya berlangsung secara efektif? Nah, maka guru ini perlu mengacu pada strategi pembelajarannya. Nah, ini efektif atau tidak
pas cocok atau tidak untuk pembelajaran itu. Maka jawabannya nomor 26 adalah C, strategi pembelajaran. Nomor 27, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut: berkomunikasi secara efektif dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal. Nah, jadi ini ada beberapa alur ya pembelajaran yang terbangun secara siklikal itu kira-kira apa? Ini ada beberapa urutan tata cara atau instruksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal. Nah, itu kira-kira bagaimana ini untuk membangun komunikasi secara efektif, empatik dan santun. Nah, dengan peserta didik dengan secara yang khas dalam berinteraksi ya. Pembelajaran yang terbangun secara siklikal. Nah, ini alurnya seperti apa? Nah, nomor 27 ini alurnya itu adalah menyiapkan kondisi psikologis peserta didik ya. Jadi dibangun dulu kondisi psikologisnya peserta didik ini siap atau belum. Kemudian memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Nah, jadi bagaimana respon peserta didik ini nantinya baik atau tidak untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian respon yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. Nah, saling merespon. Yang keempat, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Nah, bagaimana ketika respon dari peserta didik itu guru bisa meresponnya dengan baik, seperti apa adanya feedback dan umpan balik dari respon peserta didik itu. Nah, maka nomor 27 ini interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal ini dengan alur ya, nomor 27 ini adalah yang E ya, yaitu menyiapkan kondisi psikologi peserta didik, memberikan pernyataan atau tugas sebagai undangan pada peserta didik untuk merespon. Kemudian yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon, dan yang keempat, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Jadi nomor 27 adalah E. Nomor 28, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu titik-titik. A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Nah, ini salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi. Nah, itu dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa itu yang seperti apa kira-kira ya, kegiatan elaborasi. Kira-kira apa jawaban nomor 28 ya? Nomor 28 kira-kira apa jawabannya? A, B, C, D atau E? Ya, maka nomor 28 ini yang sesuai adalah memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Nah, jadi membangun dulu rasa percaya diri peserta didik ini agar komunikasi dalam pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Jadi nomor 28 jawabannya adalah B. Nomor 29, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Itu disebut kegiatan titik-titik.
A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, C. Contextual teaching learning. Jadi nomor 29 ini adalah kegiatan guru yang melibatkan peserta didik untuk mencari informasi yang luas. Informasi ini didapatkan dari mana? Nah, belajar dari aneka sumber belajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran, baik dengan media pembelajaran, sumber belajar lain, kemudian memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik, antara guru dan lingkungan sumber belajar lainnya. Nah, ini semua itu adalah kegiatan apa ini? Ya, apalagi guru juga memfasilitasi dengan melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Nah, ini disebut kegiatan apa? Elaborasi, eksplorasi, konfirmasi, browsing, atau konteks teaching learning ya, contextual teaching learning. Jadi kira-kira nomor 29 jawabannya apa? 29 ini jawabannya adalah eksplorasi, mengeksplor. Nah, kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan berbagai macam topik dan materi pembelajaran yang luas. Nah, maka dieksplorasi dengan cara kegiatan eksplorasi. Nomor 29 jawabannya adalah B. Eksplorasi. Nomor 30, salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah titik-titik. A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, C. Melakukan kegiatan pretest, D. Melakukan post-test, E. Melakukan ulangan harian dadakan atau spontanitas. Nah, ini kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat. Nah, kalau kompetensi prasyarat peserta didik maka diperlukan apa? Salah satu kegiatannya A, B, C, D, E ini ya. Kira-kira apa? Melatih siswa mengerjakan soal ujian atau mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, atau melakukan kegiatan pretest atau post-test atau ulangan harian dadakan. Nah, ini yang paling sesuai adalah untuk mengetahui, berarti di sini kaitannya tentang hasil, belum diketahui hasilnya. Maka untuk mengetahui hasilnya itu maka harus dilakukan dengan apa? Kegiatan pretest. Nah, nomor 30 adalah melakukan kegiatan pretest. Jadi jawabannya adalah C. Baik sobat jurnal edukasi ya, khususnya untuk guru pendidikan agama Islam, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.